السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang kembali memudahkan langkah kaki kita untuk bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majlis dari majalisul ilmi. Dan kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk diberikan niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, ilmu yang kelak di hari kiamat nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang menjadi bumerang yang akan menghujat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan di dalam sunnah-sunnah beliau. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang kelima dari bulan Dzulqa'dah di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang keempat dari bab yang ke-8 di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan masalah dhaman di dalam akad muamalah. Fadhal iqra al-mas'alah ar-rabi'ah. Ahsanallahu ilaikum. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallifuna hafizahumullah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah fi ad-dhaman. Ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi wa huwa jaizun liqaulihi ta'ala wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin ay dhamin wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam
az-za'imu gharimun. Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazihi li'anna al-hajata tad'u ilaihi wa huwa min babi qada'il hajati wat ta'awuni al-ma'mur bihi syar'an. Ahkamud dhamani wa syurutuhu. Al-awwal la yajuzu akhdul 'iwadi alaihi. Al-thani yajuzu ta'addudud dhaminaini fayajuzu ayyadmina al-haqqa ithnani fa aktsara. Al-thalith la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifatul dhamini lil madmuni anhu. Ar-rabi yasihu dhamanul ma'lumi wal majhuli idza kana yu'awwalu ilal ilmi. Idza kana ya'ulu ilal ilmi. Wa kadzalika yasihu dhamanul mabi'i. Al-khamis yasihu dhamanu bi kulli lafdhin yuaddi ma'nahu ka'ana dhaminun au dhaminun au za'imun au nahwi dhalik. As-sadis la tabra'u dhimmatud dhamin illa idza bari'at dhimmatul madmuni anhu minad daini bi ibra'in au qada'in. As-sabi yushtaratu li sihhatihi ridad dhamin fa in akraha 'ala ad-dhamani lam yasih wala yushtaratu ridal madmuni anhu wala ridal madmuni lahu kama yushtaratu li sihhatihi ay yakuna ad-dhaminu jaizat tasarrufi bi ay yakuna balighan aqilan rasyidan. Tayyib. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Berkata penulis rahmatullahi ta'ala alaihim, al-mas'alatu rabi'atu fi dhamani, masalah yang keempat dari bab yang ke-8 terkait dengan akad dhaman. Ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Yang dimaksud dengan dhaman di dalam istilah fikih Islam adalah komitmen seseorang untuk menyelesaikan atau melunasi kewajiban yang ada pada pihak lain. Komitmen ya seseorang untuk menyelesaikan atau melunasi kewajiban, yakni secara finansial, ya, kewajiban finansial yang ada pada pihak-pihak lain. Contoh, ya, ada si A dan si B bertransaksi hutang piutang, ya, di mana si A meminjamkan B 10 juta, ya. Kemudian ya si A minta kepada si B untuk mendatangkan seorang dhamin, seorang penjamin, ya, yang jika seandainya si B bermasalah terkait pembayaran hutangnya, maka pihak ketiga inilah yang akan menanggung, ya, kewajiban finansial yang menjadi kewajiban B asalnya, ya. Kemudian datang si C, ya, berkata kepada si A, saya dhamin, ya, saya dhamin untuk si B, saya pemberi jaminan. Kalau seandainya ya suatu saat
B bermasalah dengan pembayaran kewajibannya, maka saya yang akan melunasi. Ini namanya akad apa? Akad dhaman. Ya. Iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Komitmen seseorang ya untuk menyelesaikan atau melunasi kewajiban finansial yang ada pada orang lain. Dia siap bertanggung jawab. Ya, dia menanggung resiko. Ya, ketika orang yang dia jamin ternyata memang bermasalah, untuk menyelesaikan kewajibannya, maka ad-dhamin, pihak yang menjamin, wajib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ini makna ini ad-dhaman. Ya. Kata penulis wa huwa jaizun. Dan dhaman ya, hukumnya jaiz, diperbolehkan di dalam syariat Islam. Ya, hukum dhaman hukumnya jaiz, boleh di dalam syariat Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat yang ke-72, dan sudah pernah kita bahas ketika kita membahas akad apa namanya? Kafalah pada pertemuan yang lalu. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya, ketika yakni bejana ya, sang raja hilang, maka seseorang mengatakan, waliman jaa bihi himlu ba'irun wa ana bihi za'imun. Siapa yang dapat mengembalikannya, ya siapa yang dapat menemukan ya bejana emas atau ya ini bejana milik sang raja tersebut, akan memperoleh bahan makanan ya seberat yang dipikul oleh unta. Ya seberat beban unta. Wa ana bihi za'im, dan aku penjaminnya. Akulah penjaminnya. Ya, aku yang menjadi za'im, ay dhaminun. Makna za'im pada ayat tersebut maknanya dhamin. Aku yang menjamin. Ya, dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya akad dhaman ya sudah diisyaratkan dalam nas Al-Qur'anul Karim. Maka hukumnya boleh. Ya, hukum asalnya diperbolehkan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil dari sunnah yang mengisyaratkan bolehnya akad dhaman adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-za'imu gharimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pihak penjamin adalah pihak yang bertanggung jawab atas apa yang dia jamin. Az-za'im gharim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang za'im, yakni dhaminun, orang yang menjamin, maka dia wajib bertanggung jawab atas pihak yang dia jamin. Ketika pihak yang dia jamin bermasalah, maka tanggung jawabnya dilimpahkan kepada penjamin tersebut. Ini juga ya nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya akad dhaman adalah akad yang sah secara syariat Islam, diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kata penulis, wa qad ajma'al ulama'u ala jawazihi, dan ditegaskan dengan ijma' para ulama, di mana para ulama kaum muslimin bersepakat, berijma' akan bolehnya akad dhaman, sebagaimana para ulama bersepakat akan bolehnya akad kafalah. Maka dalil tentang kebolehan akad dhaman dibangun di atas nas Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para ulama. Li'annal hajata tad'u ilaihi, karena hajat manusia ya membutuhkan hal semacam ini. Ya, kita dalam bermuamalah terkadang butuh.
Ya, ketika kita membutuhkan ya finansial, kita mendatangi seseorang yang kita ya terkadang nggak dipercaya sama orang tersebut. Ya kalau kita yang berhutang langsung mungkin nggak dikasih. Ya, tapi ketika ada penjamin yang memang dikenal oleh orang tersebut, ya dan dia tahu, ya maka diberikan ya pinjaman tersebut. Wa huwa min babi qada'i al-hajat wa ta'awunil ma'muri bihi syar'an. Dan akad dhaman ini ya masuk dalam bab qada'ul hajat, yakni memudahkan hajat kaum muslimin. Ya, dan masuk dalam bab ta'awun yang diperintahkan di dalam syariat. Masuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang ya ingin memasukkan anaknya ke pondok. Ya, kemudian pondok minta penjamin. Ya, kalau seandainya Anda nanti bermasalah dalam hal pembayaran, ada nggak pihak yang menjamin? Ya, kalau dia nggak punya penjamin, nggak bisa masukkan anaknya ke pondok, maka dia minta tolong kepada saudaranya fulan. Ya, bisakah antum membantu anak untuk menjadi dhamin, ya penjamin, ya sebagai persyaratan untuk memasukkan anak-anak ke pondok? Ya kata saudaranya, siap. Ya saya siap untuk menjadi dhamin bagi antum, penjamin. Maka tanda tangan. Ya nanti kalau seandainya ada masalah, ya beliau yang siap untuk menanggung. Maka ini masuk dalam bab yakni ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seseorang butuh kendaraan roda 2 untuk dia aktivitas ya keseharian, untuk dia bekerja. Ya, dia membeli ya secara tidak tunai kepada saudaranya. Ya. Namun penjual minta penjamin. Kalau seandainya Anda bermasalah, ya, siapa yang menjamin? Ya maka cari penjamin. Maka dia minta tolong kepada saudaranya, ya, fulan bisakah antum ya bantu ana untuk menjadi dhamin, penjamin, ya agar ana bisa membeli motor ini. Kata saudaranya, baik, ya saya siap untuk bantu antum menjadi penjamin. Ya, maka akad dhaman ini masuk dalam bab qada'ul hajat, ya membantu hajat-hajat kaum muslimin yang memang membutuhkan, yang memang terdesak, ya, dan juga masuk dalam bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan masuk dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan ya senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut berkenan, bersedia untuk menolong saudaranya. Maka akad dhaman dan juga akad kafalah termasuk di dalamnya, ya masuk dalam yakni nas-nas tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, kemudian poin berikutnya, poin terakhir dari bab yang ke-8 terkait dengan ahkamud dhaman wa syurutuhu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akad dhaman dan syarat-syaratnya. Kata penulis, la yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alaihi. Di antara ya hukum yang berkaitan dengan akad dhaman, seorang dhamin, seorang penjamin tidak boleh ya mengambil keuntungan atau mengambil upah ya terhadap pihak yang dia jamin. Ya karena akad dhaman ini akad sosial. Ya, bukan akad yakni mencari keuntungan. Tapi masuk dalam bab ta'awun, dalam bab tolong menolong, sama seperti hutang piutang.
yang merupakan bab ta'awun, maka tidak boleh seseorang ya mencari keuntungan ketika dia menghutangkan kepada saudaranya. Ats-tsani, yang kedua, yajuzu ta'addudud dhaminina, boleh ya ta'addud penjamin, ya boleh adanya ta'addud pada penjamin, ya. Ingat, ta'addud di sini bukan masalah poligami, ya. Ta'addud artinya lebih dari satu, ya. Boleh yang menjamin itu lebih dari satu pihak, ya. Ketika seseorang butuh penjamin, ya, maka yang memberikan jaminan boleh lebih dari satu pihak, ya. Boleh lebih dari satu pihak. Fayajuzu an yadhmanal haqqa ithnani fa akthar, maka boleh ya menjamin hak orang lain ya 2 orang atau lebih penjamin, ya boleh 2 orang atau lebih. Boleh 1 orang yang menjadi dhamin, boleh 2 orang, bahkan lebih dari 2 juga diperbolehkan, enggak ada masalah. Ats-tsalits, yang ketiga, la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifatud dhamin lil madhmuni anhu. Untuk keabsahan akad dhaman tidak disyaratkan antara penjamin ya dengan pihak yang dijamin itu harus saling kenal. Tidak disyaratkan antara penjamin dengan madhmun anhu, pihak yang dijamin ya saling kenal. Artinya kalaupun nggak saling kenal nggak ada masalah, ya. Kalaupun nggak saling kenal maka tidak ada masalah selama memang pihak yang menjamin bersedia, ya. Si A memberikan piutang kepada si B, ya, kemudian dia cari ya ke sana kemari nggak dapat, ya, saudaranya yang bisa menjamin dia. Kemudian ada ya orang yang baru dia ketemu, ya, kemudian dia cerita ya tentang kondisinya yang memang membutuhkan ya piutang atau membutuhkan hutang dari pihak lain, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan saya yang menjamin, padahal sebelumnya belum saling kenal, ya. Maka boleh, ya, selama penjamin tersebut memang disetujui oleh ya pihak yang memberikan piutang, maka nggak ada masalah. Meskipun ya sebelumnya tidak ada saling kenal antara penjamin dengan pihak yang dijamin, ya. Maka dalam akad dhaman ini ada 3 pihak, ya, yang saling berkaitan. Ada ad-dhamin, ini penjamin, ya. Ada al-madhmunu anhu, pihak yang dijamin, ya. Ada al-madhmunu lahu, pihak yang diberikan jaminan. Ada dhamin, penjamin. Ada madhmun anhu, pihak yang dijamin. Ada madhmun lahu, pihak yang diberikan jaminan. Ya, dalam kasus hutang piutang tadi, si A memberikan piutang kepada si B, ya, kemudian si C memberikan jaminan, ya. Maka di sini dhaminnya siapa? Dhaminnya siapa? C. Ini dhamin, ya. Madhmun anhu siapa? B. Madhmun anhu, pihak yang dijamin B, ya, pihak yang berhutang. Adapun madhmun lahu, pihak yang diberikan jaminan A, ya. Bedakan ya antara dhamin dengan madhmun anhu dengan madhmun lahu, penjamin C, ya. Adapun madhmun anhu, pihak yang diberikan jaminan si B yang berhutang.
Adapun madmun lahu, ya pihak yang diberikan jaminan untuknya si A. Ya, yang kalau seandainya B bermasalah, maka C wajib ya melunasi kewajiban B kepada A. Ya, berpindah tanggung jawabnya dari B kepada C. Maka ya di antara hukum yang terkait dengan masalah dhaman tidak disyaratkan ya antara dhamin dengan madmun anhu harus saling kenal sebelumnya. Ya selama si C bersedia untuk menjamin si B ya dan diterima oleh si A, sah dhamannya. Jaminannya sah. Ya. Meskipun antara si C dengan si B ya sebelumnya enggak saling kenal. Ar-rabi' yang keempat, yasihu dhamanul ma'lumi wal majhul idza kana ya'ulu ilal ilmi. Sah ya menjamin sesuatu yang maklum yang sudah diketahui atau sesuatu yang majhul yang belum diketahui tapi akhirnya diketahui. Ya, sah menjamin sesuatu yang maklum sudah diketahui atau menjamin sesuatu yang majhul yang belum diketahui tapi ya'ulu ala ya'ulu bimakna raja'a yarji'u. Ya, sesuatu yang belum diketahui tapi pada akhirnya akan ketahuan juga, akan menjadi maklum, maka boleh untuk ya dijamin. Contoh sesuatu yang maklum ya seperti hutang tadi. Ya, seperti hutang. Contoh si B berhutang kepada si A 100 juta. Ya, kemudian si C mengatakan, ya, saya penjamin untuk si B. Ya, kalau seandainya dia bermasalah, maka saya yang akan membayarkan kewajibannya. Berapa kewajibannya? 100 juta. Ini maklum. Ya. Yang dijamin itu maklum, diketahui. Ya, kadarnya berapa ketahuan. Ya. Adapun sesuatu yang majhul tapi pada akhirnya maklum. Ya. Contohnya kata para ulama, ya, seseorang yakni berhutang kepada pihak lain. Kemudian si B mengatakan, ya, beri ya piutang kepada dia berapapun yang dia minta. Kamu kasih sama dia. Ini awalnya majhul. Awalnya majhul, belum ketahuan berapa dia berhutang. Tapi ketika sudah dikasihkan, ya, ternyata dia minta 2 miliar. Nah, berarti ketahuan setelahnya. Ya, maka sesuatu yang majhul namun pada akhirnya maklum sah untuk dijaminkan. Ya, sah untuk dijamin. Ya. Atau seseorang ini memberikan jaminan kepada saudaranya, akhi, ya tolong bantu ya fulan ini, ya, agar anaknya bisa belajar di ma'had antum. Ya. Nanti urusan biayanya saya yang akan selesaikan. Ya, saya menjamin. Ya, awalnya belum ketahuan berapa biaya yang harus dibayarkan. Tapi setelah ditotal, ya uang masuk sekian, uang pangkal sekian, uang makan sekian, akhirnya maklum. Ya, maka ini pun diperbolehkan. Ya, menjamin sesuatu yang yang awalnya majhul, belum diketahui di awal, tapi ya'ulu ila maklum, pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang maklum, maka boleh untuk dijamin. Wa kadzalika yasihu dhamanu uhdatil mabi'. Demikian pula ya sah memberikan jaminan pada objek barang yang diperjualbelikan. Ya, pada objek barang yang diperjualbelikan. Contoh, ya seseorang bertransaksi jual beli ya secara tidak tunai. Ya, dia mau beli motor. Si A menjual motor kepada si B. Ya. Dengan harga ya contoh 20 juta. Ya, secara tidak tunai. Dia cicil ya, imma 2 kali, imma 5 kali.
Ya. Kemudian si C mengatakan saya yang akan menjamin ya hutang si fulan ini sama antum. Ya, si C mengatakan kepada si A, ya ketika si A minta kepada si B penjamin, mana penjamin antum? Ya, khawatir nanti antum sudah dapat motornya kemudian ngilang. Ya enggak tanggung jawab, enggak melunasi. Ya saya mau ada penjamin. Maka si B ya dijamin oleh si C. Si C mengatakan saya dhamin. Ya, kalau seandainya ke depan dia bermasalah saya akan menanggung. Ya, maka dia menanggung objek yang ditransaksikan tersebut. Ya, yang seandainya ada masalah di depan, maka si C yang berkewajiban untuk ya menyelesaikan kewajiban si B kepada si A. Ini ya makna yasihu dhaman uhdatil mabi'. Kata penulis al-khamis yang kelima, yasihu dhamanu bi kulli lafdhin yuaddi ma'nahu. Ya sah hukumnya dhaman, akad dhaman dengan setiap lafaz yang menunjukkan makna jaminan atau makna penjaminan. Ya, sah dhaman ini dengan menggunakan lafaz apa saja ya yang maknanya adalah menunjukkan makna penjaminan sesuatu. Ka'ana dhamin, seperti seseorang mengatakan ana dhamin, saya penjamin untuk si fulan. Au dhamin, aku ya penjamin untuk si fulan. Au za'im, au nahwi dzalik, atau lafaz-lafaz yang lain. Ya. Ini kalau pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah. Ya, katakan saya yang menjamin si fulan. Kalau ada masalah saya yang bertanggung jawab. Ya, saya penanggung jawab si fulan. Ini juga boleh. Ya, setiap lafaz yang menunjukkan makna penjaminan maka sah ya untuk digunakan pada akad dhaman. Kata penulis as-sadis, la tabra'u dhimmatud dhamin illa idza bari'at dhimmatul madhmuni anhu minad dain bi ibra'in au qadha'in. Orang yang menjamin, seorang dhamin, seorang penjamin ya tidak dilepaskan dari tanggung jawabnya. Ya, dia terkena kewajiban, terkena tanggung jawab kecuali apabila pihak yang dia jamin ya sudah terbebas dari hutang yang dia tanggung. Ya, yakni pihak penjamin tidak lepas dari tanggung jawab sampai pihak yang dia jamin menyelesaikan kewajibannya. Ya, sampai pihak ya yang dia jamin atau madhmun anhu, pihak yang dia jamin menyelesaikan kewajibannya secara finansial. Selama pihak yang dia jamin masih ada tanggungan, maka dhamin wajib bertanggung jawab. Ya, enggak boleh lepas tanggung jawab. Sampai pihak yang dia tanggung ya selesai dari tanggungannya. Bi ibra'in au qadha'in. Ya, imma dengan ya yakni diikhlaskan oleh pihak apa yang memberikan dia piutang. Udahlah kasihan. Ya. Melihatnya kasihan, ya. Saya relakan piutang saya kepada si fulan. Nah, kalau ya si A mengikhlaskan, merelakan piutangnya kepada si B, baru si C bebas dari tanggung jawab. Ya, tapi selama si B belum menyelesaikan kewajibannya dan si A tidak merelakan hutangnya atau piutangnya, maka si C wajib bertanggung jawab. Au qadha'in, atau ya ketika si B membayar, ya melunasi kewajibannya, maka baru si C ya atau penjamin terlepas dari tanggung jawabnya. Tapi selama si B belum menyelesaikan kewajibannya,
dan si A tidak merelakan ya piutangnya, maka C wajib bertanggung jawab. Ya. Dan boleh si A menuntut kepada si C. Ya, kalau seandainya ada masalah dengan si B, boleh si A menuntut kepada si C untuk ya melunasi kewajiban finansial ya pada B. Wallahu a'lam. As-sabi', poin yang ketujuh, kata penulis, yustaratu li sihhatihi ridha dhamin, disyaratkan sahnya akad dhaman adalah ridhonya dhamin, ridhonya pihak yang menjamin. Fa in ukriha 'ala dhamani lam yasihha. Fa in ukriha 'ala dhamani lam yasihha. Jika seandainya penjamin itu dipaksa untuk memberikan jaminan, ya bukan karena sukarela, ya, maka akad dhamannya tidak sah. Ya. Ketika si penjamin ini memberikan jaminan karena keterpaksaan, bukan atas dasar sukarela, maka akad dhamannya tidak sah. Akad penjaminannya tidak sah secara syariat. Karena di antara syarat sahnya akad dhaman ya bahwasanya pihak penjamin ya dengan sukarela memberikan jaminan, bukan karena paksaan pihak lain. Wala yustaratu ridhal madhmuni anhu wala ridhal madhmuni lahu. Dan tidak disyaratkan ya ridha ya pihak yang dijamin ataupun ridha pihak yang diberikan jaminan. Ya. Yang paling utama adalah ridha pihak yang yakni menjamin. Ya, tanpa paksaan. Kama yustaratu li sihhatihi, sebagaimana disyaratkan untuk sahnya akad dhaman an yakuna dhaminu jaizat tasarruf. Pihak yang menjamin adalah pihak yang memang sah transaksinya. Ya, legal transaksinya. Balighan aqilan rasyidan, seorang yang sudah baligh dan akalnya berfungsi dengan baik, kemudian orang yang rasyid, yakni orang yang cakap ya di dalam menggunakan hartanya, bukan orang yang safi, bukan orang yang yakni bodoh di dalam menggunakan hartanya, yang tidak pandai di dalam menggunakan hartanya. Ini terkait dengan akad dhaman. Ya. Dengan demikian ya kita sudah merampungkan bab yang ke-8. Insyaallah kita masuk bab yang ke-9 di pertemuan yang akan datang. Kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas dari bab yang ke-8 setelah azan untuk salat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau ada pertanyaan terkait apa yang telah kita bahas, kita beri kesempatan bersoal jawab sebelum kita salat Isya berjamaah. Lahdah, kiri dulu, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dijamin itu lebih dari satu, terus orang yang dijamin itu tidak mampu mengembalikan hutangnya. Apakah pengembaliannya itu ditanggung renteng oleh penjamin yang lebih dari satu itu, atau ada skala prioritas? Ada penjamin utama. Iya, barakallahu fiik. Ya. Ketika ada penjamin lebih dari satu orang, penjamin, dhaminnya lebih dari satu orang, ya. Kemudian qadarullah di tengah perjalanan, ya pihak yang dijamin bermasalah untuk pembayaran hutangnya. Ya. Pertanyaannya, adakah skala prioritas?
pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang tersebut? Tergantung kesepakatan di awal. Ya kalau seandainya tidak ada kesepakatan sama sekali, ya masing-masing memberikan jaminannya, ya maka berarti prosentasenya kalau dua orang 50-50, ya setengah-setengah. Ya masing-masing menanggung setengah dari total hutang yang harus dibayarkan. Tapi kalau di awal ada dua penjamin, ya si C dan D menjamin B, ya kemudian dari awal sepakat, ya fulan nanti kalau si B masalah, ya antum jamin dia 70% ya, saya yang jamin 30%. Ya, maka ketika qadarullah bermasalah, berarti ya ketika sudah ada kesepakatan, ya yang satu menjamin 70%, yang satu yang menjamin 30%, maka sesuai dengan persentase yang sudah disepakati. Ya, tapi kalau dari awal tidak ada persentase tertentu, maka hukum asalnya dibagi rata. Ya, masing-masing dapat setengah ya kewajiban. Ya, kecuali sudah jelas dari awal. Kalau seandainya bermasalah, ya nanti fulan menanggung 70%, sisanya ya penjamin yang kedua. Maka sesuai dengan akad di awal. Paham ya? Barakallahu fiik. Fadhal bos. Apakah jamin itu harus duduk dalam satu majelis dengan yang dijamin atau bisa dengan jarak jauh? Iya, barakallahu fiik. Tidak ya diharuskan, ya yakni antara penjamin dengan pihak yang dijamin, yakni ada dalam satu majelis, ya maka kalaupun dari tempat yang berbeda, ya kemudian penjamin memberikan jaminan untuk si B ya kepada si A, ya dia sampaikan ya kepada si A, ya saya siap untuk menjamin ya si B. Ketika ada masalah di tengah ya jalan, maka saya siap untuk bertanggung jawab. Ya, kemudian diserahkan berkas kepada si C, dia tanda tangan, maka sah hukumnya. Ya, dan dia ya bertanggung jawab kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi ya ketika si B yakni tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka sudah cukup seperti itu, ya dan sudah sah akad dhaman yang dia berikan. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Fadhal. Contoh soal gini, si A menjual kredit barang oleh si B, si C sebagai penjamin, dengan jalan tidak bisa diselesaikan. Apakah barang yang ditransaksikan tadi boleh dikuasai oleh si C sebagai penjamin selama belum lunas oleh si D? Iya, barakallahu fiik. Wallahu taala alam. Ya ketika akad dhaman adalah akad yang bersifat sukarela, ya maka tidak ada hak bagi si C untuk menguasai barang yang sudah ditransaksikan antara si A dengan si B. Ya. Karena ya barang tersebut ya milik si B. Si C ketika dia memberikan dhaman, maka sifatnya sukarela. Ya, sifatnya sukarela. Maka tidak boleh ya untuk menguasai barang yang dibeli oleh si B ya dengan alasan untuk menjamin ya sampai dia selesai melunasi barangnya. Kalau gitu apa yang dia jamin? Enggak ada. Ya. Kalau dia yakni menguasai barang yang dibeli oleh si B dengan alasan sampai si B selesai menunaikan kewajibannya, ya, maka enggak ada yang dia bantu. Ya. Toh akhirnya yang menyelesaikan siapa? Si B juga. Ya, maka wallahu alam tidak ada hak bagi ya si C untuk menguasai barang yang ditransaksikan ya oleh B ya
Karena akad dhaman itu akad yang sifatnya tabarru atau sifatnya sosial. Ya, sifatnya sosial. Wallahu taala a'la wa a'lam. Fadhal. Umpamakan kalau yang berutang ini di akad awal itu si penjamin mengatakan saya akan menjamin si A dalam akad dalam kami. Lalu kemudian setelah berlalunya waktu si penjamin tidak memenuhi kewajiban tanggung jawabnya. Apakah itu menjadi dosa dan hisabnya si penjamin atau yang berutang? Iya, barakallahu fiik. Dilihat kondisinya. Ya. Kalau memang si penghutang, si B ya yang dia berhutang, memang dia tidak bisa membayar hutangnya karena kondisinya. Ya, memang nggak mampu. Ya. Kalau dia mampu dia akan selesaikan. Ya. Maka tidak ada masalah dengan si B. Ya, karena memang dia tidak membayar hutang karena apa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena dia nggak punya kemampuan. Ya, maka berpindah tanggung jawabnya dari B kepada si C, sebagaimana di akad perjanjian, akad penjaminan. Ya, maka ketika si C ya dia mampu untuk melunasi hutang si B, dia punya kemampuan. Ya, namun dia lari dari tanggung jawab, maka dia berdosa karena dia sudah berakad. Ya, dia sudah berakad, dia sudah berjanji untuk menjamin. Ya, ketika dia ya terkena tanggung jawab, kemudian dia lepas tanggung jawab dengan tanpa uzur yang syar'i, ya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Atau sebaliknya, ya, si B mampu untuk membayar, tapi dia lari dari kewajiban dengan alasan sudah ada yang menjamin. Ya, maka B yang terkena dosanya. Ya, B yang terkena dosa. Beda kasusnya kalau memang dia benar-benar nggak mampu. Ya, maka dilihat kondisinya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya bila yang si C ini di dalam waktu dia jatuh miskin dan yang si B cukup, kita pakai yang C masih tetap kewajiban atau bebas? Coba diulang. Pihak C Di tengah di perjalanan dia kondisi ekonominya yang penjamin ini malah jatuh gitu. Sedangkan yang B yang utang lebih ekonominya lebih. Apakah dia masih berkewajiban sebagai penjamin atau sudah bebas karena ekonominya jatuh? dilihat kepada ya kemampuan B. Ketika dia mampu, maka hukum asalnya dia yang wajib untuk menunaikan. Ya, ketika si B ya secara finansial dia punya kemampuan untuk menunaikan kewajibannya, maka hukum asalnya B yang terkena kewajiban. Ya, si C terkena kewajiban kapan? Kalau B nggak bisa menunaikan kewajibannya. Ya, maka secara kewajiban, hukum asal kewajiban untuk menutup hutang ada pada si B. Ya. Maka ketika kondisinya seperti yang antum sampaikan, ya qadarullah si C yang awalnya memang dia punya ya kelebihan harta, kemudian qadarullah dengan berjalannya waktu roda berputar, akhirnya dia yang jatuh ekonominya. Sedangkan si B ya semakin membaik. Ya, maka hukum asalnya tetap pada si B. Ya, selagi dia memang mampu untuk melunasi kewajiban, maka dia wajib bertanggung jawab. Ya. Adapun si C bertanggung jawab ya ketika B memang ya bermasalah, imma karena faktor kemampuannya atau dia lepas tanggung jawab, maka baru dilimpahkan kepada penjamin tersebut. Ya, ketika seseorang yang berhutang ya dia mampu, maka wajib dia tunaikan sendiri.
Ya nggak boleh dia beralasan ya karena ada penjamin, nggak boleh. Karena itu hutang-hutang dia. Adapun penjamin maka sifatnya membantu sukarela. Ya kalau ada masalah dia yang membantu. Ya, tapi ketika si B memang mampu untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, maka hukum asalnya dia yang bertanggung jawab. Dan kalau dia bermudah-mudahan dalam menyelesaikan kewajibannya, maka dia berdosa. Nabi SAW mengabarkan matlul ghaniyyi dzulmun. Ya, orang yang sudah punya kemampuan tapi dia menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka dia berbuat kezaliman. Ya, berbuat kezaliman. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.